Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang Sangat Jenius. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 16. Cerita dimulai. Terlihat Green sangatlah terkejut ketika Knock yang mengatakan bahwa Ron dan juga Taigen telah mengkhianatinya. Bahkan Green langsung terdiam saat Knock yang melanjutkan kata-katanya kalau dirinya hanya dijadikan sebagai bidak untuk mendapatkan keuntungan dari keluarga Rainhaver. Dengan kesalnya Green bergumam, "Sialan, aku yakin kalau keluarga kita telah memastikan identitas mereka dengan teliti. Dasar bajingan, berani sekali mereka menipuku dan juga keluarga Rainhaver. Ini sangatlah keterlaluan." Tetapi yang lebih penting lagi, entah kenapa setiap kali aku melihat wajahnya, Knock telah membuatku menjadi kesal. Sambil tersenyum, Knock berkata, "Kenapa kau menatapku dengan tatapan yang seperti itu? Apakah kau takut kepadaku? Jika kau takut, maka katakanlah." Mendengar perkataan Knock, terlihat Green sangatlah kesal. Di dalam hatinya Green berkata, dia benar-benar telah mempermainkanku, tetapi aku harus bertahan. Jika aku gagal dalam ujian ini, maka aku tidak akan bisa menjadi seorang kesatria. Jadi tidak ada pilihan lain selain menerima apa yang Knock tawarkan. Setelah mendengar Green yang bertanya apa yang Knock inginkan, Knock pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari saudaraku, kau sangat cepat untuk menghitung keuntungan dan juga kerugiannya. Dengarkan aku baik-baik. Pertama, serahkan kepadaku komando semua prajurit bawahanmu." Mendengar permintaan Knock, Green berpikir, meskipun jika aku tidak menyerahkan prajuritku kepadanya, tetap saja hidupku ada di tangannya. Aku sangat benci untuk mengakui, tetapi aku tidak tahu sebesar apa kekuatannya. Lalu Green berkata, "Aku bersedia menyerahkan semua pasukanku, tetapi kau jangan lupa untuk menjagaku dan juga memberikan prestasinya." Knock pun berkata, "Kau meminta agar aku menjagamu tetap hidup dan juga memberikan prestasi. Bukankah permintaanmu itu ada dua?" Green pun sangat tertekan dengan apa yang Knock katakan. "Aku mengerti, aku akan menyerahkan hak atas tambang besar dan sebuah artefak yang aku miliki. Tetapi berjanjilah kalau kau akan membereskan semua ini dengan sangat baik." Sambil tersenyum, Knock berkata, "Percayalah, harga ini jauh lebih murah daripada sebuah nyawa. Jadi jangan pernah merasa kalau kau telah dirugikan." Sebelum Knock pergi, dengan tatapan mata yang tajam, Knock kembali berkata, "Wahai saudaraku, jangan pernah sekalipun kau bertindak dengan bodoh." Cerita berpindah. Terlihat Elina membaca beberapa lembar resep ramuan yang telah diberikan oleh Knock kepadanya. Kedua resep itu adalah untuk membuat ramuan penggiring dan juga ramuan korosi. Elina pun berkata, "Aku belum pernah membuat kedua ramuan ini sebelumnya, akan tetapi aku rasa aku bisa membuatnya." Di sampingnya Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah Anda yakin dengan rencana Anda? Karena menurut saya rencana Anda sangatlah beresiko. Saya tahu sangat lancang bagi seorang pelayan berkata seperti ini, tetapi apakah perlu jika Anda sampai membunuh Griffin?" Mai juga berkata, "Apa yang dikatakan oleh Jitri memanglah benar. Kami tidak bisa kehilangan pahlawan kami hanya dengan melakukan hal yang sia-sia." Dengan santainya Knock berkata, "Kalian tidak usah takut. Jika itu tidak mungkin, maka aku tidak akan mengatakannya." Jitri berkata, "Saya mengerti kalau Anda memiliki sebuah alasan. Kalau begitu, saya akan mempersiapkan semua keperluan Anda dengan secepat mungkin." Sambil memperhatikan wajah kekhawatiran mereka, Knock berkata di dalam hatinya, menangkap Griffin di awal permainan ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Karena itu hampir tidak mungkin, bahkan tidak ada satu orang pun yang berhasil melakukannya. Tetapi aku tidak termasuk di antara mereka, pastinya aku akan berhasil mendapatkannya.
Kemudian Knock pun menjelaskan rencananya secara terperinci dan juga jelas kepada mereka bertiga, agar mereka semua bisa memahami bagaimana caranya rencana mereka bisa berjalan dengan sempurna. Membunuh Griffin di sini tidak mungkin dilakukan dengan cara yang normal, dan aku akan melakukannya melalui rute yang tersembunyi. Rute ini secara eksklusif terbuka bagi para pemain yang berada di level hardcore, dan aku adalah pemain hardcore yang telah menamatkan Inner Lunatic sebanyak 27 kali. Alasan mengapa kita harus mengalahkan Griffin di Cheaters ini pastinya sudah jelas kalau hadiahnya akan sangat tinggi. Apakah kalian paham dengan apa yang aku jelaskan tentang rencana kita? Kalau kalian sudah paham, maka kita akan memulai operasinya pada besok hari. Pada keesokan harinya, terlihat Knock yang memberikan makanan kepada kudanya. Lalu Knock berkata, "Jika aku tidak mempertaruhkan nyawaku, maka aku tidak akan bisa bertahan di dalam game ini. Itulah Inner Lunatic, di mana aku menjalani kehidupan yang menantang ini." Kemudian Knock mendengar kalau dari arah kejauhan terdengar suara gemuruh dari langkah kaki para monster yang datang menuju kepada pertahanan Cheaters. Benar saja, ada ribuan monster dengan berbagai macam bentuk telah berlari dengan begitu cepat untuk menjatuhkan tembok pertahanan yang melindungi desa Cheaters. Lalu Knock berkata kepada semua orang yang ada di sana untuk bersiap dengan peran mereka masing-masing agar bisa mengalahkan para monster yang menyerang mereka. Dengarkan aku baik-baik, mulai saat ini akulah yang akan memimpin pertarungan ini. Jadi lakukanlah dengan baik karena kita hanya memiliki satu kali kesempatan. Setelah mengatakan itu, di dalam hatinya Knock berkata, "Saat ini aku merasakan lagi kalau aku sepenuhnya telah menjadi Knock von Ravenshafer dan satu-satunya orang yang akan menaklukkan game ini." Di sampingnya terlihat Jitri sangatlah cemas. Jitri berkata, "Wahai tuan muda, apakah Anda yakin dengan hal ini? Saya bertanya-tanya sejak dari kemarin karena ini sangatlah berbahaya." Sambil tersenyum, Knock pun mengatakan, "Percayalah kepada mastermu, kalau hanya melawan mereka, aku tidak akan mati." Setelah mengatakan itu kepada Jitri, Knock pun langsung melompat dari atas tembok itu untuk melakukan serangan pertamanya. Di dalam hatinya Knock berkata, sepertinya berawal sejak dari itu, sejak janji yang tidak bisa ditepati oleh seorang pria yang hidupnya terbatas. Terlihat tanpa keraguan sedikit pun Knock menuruni tembok pertahanan itu dengan penuh percaya diri untuk memburu semua monster yang berlari menyerang pertahanan mereka. Kemudian Knock mengambil sebuah ramuan yang terselip di balik bajunya, yang mana itu adalah ramuan korosi. Seketika itu juga Knock pun melemparkan ramuan itu tepat mengenai salah satu dari monster itu yang dikenal sebagai Iron Golem. Lalu setelah melemparkan ramuan itu, Knock pun langsung menebaskan pedangnya kepada Iron Golem yang kekuatannya sudah melemah. Terlihat beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis bahwa kemahiran ilmu berpedang dari dataran Cheaters telah meningkat. Benar saja, kelincahannya dalam berpedang telah meningkat dengan begitu pesat, sehingga dengan mudahnya Knock membantai monster-monster itu. Di dalam hatinya Knock berkata, "Tetapi tanpa janji yang seperti itu, maka mungkin saja aku akan mati. Jadi aku akan berusaha dengan sangat keras. Dengan begitu aku akan bisa menikmati game terkutuk ini yang telah menjadi kenyataan dengan lebih baik." Tidak lama kemudian, terlihat Griffin telah melintas tepat di atas kepalanya dengan bentuk tubuh yang begitu besar. Akan tetapi, bukannya merasa takut, namun dari tatapan matanya, Knock begitu bersemangat untuk mengalahkan burung raksasa itu yang dikenal sebagai sang penguasa di wilayah Cheaters. Terlihat semua orang yang menyaksikan pertarungan itu saat melawan para monster sangatlah terkejut. Lalu Elina berkata, "Apakah aku bermimpi? Aku tidak pernah sekalipun melihat seorang kesatria yang bertarung seperti itu. Apakah dia sungguh seorang manusia?"
Di sampingnya, Mai juga berkata, "Aku memang mengira kalau Tuan Muda orang yang jenius, tetapi siapa yang menyangka kalau pergerakannya secepat itu sampai-sampai sangat susah mata kita mengikutinya. Aku pun bertanya-tanya seperti apa keluarga Renhever yang sebenarnya." Mendengar itu, Jitri berkata, keluarga Renhever sangat terkenal dengan ilmu berpedangnya dan juga sebuah tempat di mana ada pertarungan internal agar menentukan siapa yang layak untuk mewarisi pedang hitam. Jadi, seperti itulah keluarga Renhever, dan kau juga bisa mengatakan bahwa Tuan Muda adalah orang yang paling berbakat dari yang lainnya. Terlihat Green sangatlah frustasi ketika melihat adik bungsunya yang ia kenal sebagai sampah di keluarganya ternyata memiliki bakat yang sangat luar biasa. Kemudian Jitri bergumam, "Sampai saat ini aku pun masih tidak bisa memahami mengapa Tuan Muda sangat tidak peduli tentang rumor buruk yang menimpanya. Tetapi aku yakin kalau Tuan Muda melakukan itu pastinya memiliki sebuah alasan yang tidak bisa ia ucapkan kepada siapapun." Lalu Mai berkata, "Aku pikir kalau rumor tentangnya itu semuanya tidaklah benar. Sepertinya Tuan Muda memiliki alasannya sendiri, sebuah alasan yang membuatnya tidak berguna, meskipun aku tidak tahu alasan apa yang Tuan Muda sembunyikan." Jitri pun hanya tersenyum karena bukan dirinya saja yang masih bertanya-tanya mengapa Tuan Muda melakukan hal yang seperti itu. Kemudian Jitri pun berkata, "Jadi saksikanlah kehebatan Tuan Muda kita. Aku yakin pasti ada sebuah alasan mengapa dia bersikap seperti orang yang tidak berguna, meskipun sebenarnya Tuan Muda adalah orang yang bijak." Dengan penuh bersemangat, Elina berkata, "Jadi apakah kau ingin kalau kami menyembunyikan sifat asli Tuan Muda yang sebenarnya? Kau tidak usah khawatir, percayalah kami akan menjaga rapat-rapat rahasianya." Tiba-tiba saja semua orang yang ada di sana langsung terdiam ketika mendengar kalau Griffin telah berteriak dengan sangat keras, sampai-sampai mental mereka semua seketika itu juga langsung menciut. Di dalam hatinya Green berkata, apakah Knock sudah gila? Dia bahkan sedikit pun tidak gentar ketika monster itu telah berdiri di hadapannya. Terlihat pertarungan antara Knock dan juga Griffin telah dimulai karena Griffin telah melancarkan cakar tajamnya kepada Knock. Knock yang mampu menghindari serangan dadakan itu, Knock pun langsung menebaskan pedang hitamnya untuk melakukan serangan balik. Namun serangan balasan yang dilancarkan olehnya masih bisa dihindari oleh monster itu dengan melompatinya. Kemudian Knock pun menatap kepada Green yang berdiri di atas benteng itu dengan tatapan mata yang sangat tajam. Green yang melihat tatapan itu, ia pun berpikir, dasar bajingan, berani sekali dia menatapku dengan tatapan yang seperti itu. Tetapi mau tidak mau aku harus mengikuti apa yang Knock mau. Sambil berteriak, Green berkata, "Kalian semua bersiaplah, kita akan menembak Griffin itu dengan menggunakan balista apabila monster itu sudah mendekat kepada tembok pertahanan kita." Di dalam hatinya Green berkata, "Kita akan menghabisi monster itu karena kesempatan ini datangnya hanya satu kali saja." Detik demi detik terus berjalan menunggu waktu yang tepat untuk menembakkan balista itu kepada Griffin. Ketika Griffin itu telah masuk ke dalam jangkauan serangan mereka, Green pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menembakkan senjata balista. Benar saja, peluru yang mereka tembakkan telah meluncur dengan kecepatan penuh kepada targetnya tepat mengarah kepada Griffin. Terlihat Griffin sangatlah kesakitan ketika peluru balista telah menembus sayap kanannya dengan begitu saja. Dan di saat itu juga, karena keseimbangannya yang telah menghilang, monster itu langsung terjatuh dari ketinggian lalu tersungkur ke atas tanah. Sambil tersenyum, Knock berkata, "Untuk mengalahkan seekor Griffin, maka kita harus menghilangkan kemampuan terbangnya. Dan aku sudah mempersiapkan semua ini dengan sangat matang." Lalu Knock pun meminum sebuah ramuan berwarna hijau yang ada di tangannya. Terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya, dan di sana tertulis bahwa Knock telah meminum ramuan metalisasi dan itu membuat staminanya telah meningkat sebanyak 1%.
Beberapa saat sebelumnya, terlihat Green sangatlah marah. Green berkata, "Apa yang kau katakan? Berani sekali kau memintaku untuk melakukan hal yang seperti itu. Kau memintaku untuk menggunakan balista, padahal kita bisa saja menyuruh orang lain untuk melakukannya. Lantas, kenapa harus aku?" Knock pun berkata, "Kalau kau tidak mau melakukannya, maka sebagai gantinya kau yang harus melawan Griffin itu." Seketika itu juga Green pun langsung terdiam. Lalu Green berkata, "Berapa banyak balista yang ingin kau gunakan?" Sambil berjalan menghampiri Griffin yang terbaring di atas tanah, Knock bergumam, "Aku tahu kalau Green memiliki insting yang bagus, oleh sebab itu dia akan berguna. Jadi yang tersisa saat ini hanyalah bagaimana ramuan Elina bekerja dan pembuktianku kepada mereka." Kemudian Griffin itu langsung terbang untuk melarikan diri karena burung itu menyadari kalau nyawanya telah terancam. Akan tetapi usahanya untuk melarikan diri ternyata sia-sia karena sayapnya yang bolong itu telah membuatnya kembali terjatuh dan tersungkur ke atas tanah. Dari arah belakangnya, Knock berkata, "Apakah kau frustasi karena semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencanamu? Aku pun sangat paham, umumnya luka yang seperti itu bukanlah menjadi masalah bagimu karena kau adalah Griffin, monster yang sangat kuat. Asal kau tahu, balista yang ditembakkan kepada sayapmu, kami telah melumuri peluru itu dengan racun yang sangat kau sukai. Aku pun menantikan apa yang akan terjadi. Mungkin saja racun itu akan bekerja dalam 5 menit, tetapi dalam waktu 5 menit sudah cukup bagiku untuk membunuhmu." Terlihat Griffin itu mencoba untuk menyerang Knock dengan menggunakan cakar panjangnya karena Knock telah masuk ke dalam jangkauan serangannya. Akan tetapi di saat itu juga Knock pun langsung menggunakan skill menghentikan aliran waktu, yang mana semua yang bergerak telah berhenti seketika. Sambil tertawa, Knock berkata, "Tekanan ini sangatlah berbeda dari game yang biasanya aku mainkan. Tetapi kali ini bukan aku yang akan sekarat, setidaknya bukanlah hari ini." Benar saja, Knock pun menari bersama pedangnya untuk melakukan serangan yang bertubi-tubi kepada tubuh monster itu, yang mana monster itu langsung mengeluarkan banyak darah. Kemudian Knock berteriak kepada Green untuk melakukan tembakan lagi kepada Griffin agar monster itu tidak bisa bergerak lagi. Di dalam hatinya Green berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Knock melakukan itu? Dia tidak seperti adikku yang aku kenal." Lalu Green memerintahkan kepada pasukannya untuk menembakkan beberapa balista lagi yang ditunjukkan kepada monster itu. Benar saja, monster itu kembali tersungkur setelah beberapa peluru balista yang berlumuran dengan racun telah mengenai tubuhnya. Terlihat Knock sangatlah puas karena rencananya untuk membunuh Griffin telah berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya hambatan. Kemudian Knock pun bersiap dengan pedang hitamnya yang telah terselimuti dengan aura kegelapan. Lalu Knock berkata, "Mari kita rayakan karena inilah waktunya untuk mengakhiri perburuan ini." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.